Kelihatan ya. Oke, terima kasih atas kesempatan atau waktu yang diberikan kepada saya. Suara saya sudah cukup jelas ya? Jelas, jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya, baik. Ya, jadi materi saya mungkin eh, saya lebih senang nanti diskusi sebenarnya gitu ya. Saya nggak menyediakan materi khusus, tapi nanti saya boleh cerita-cerita terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan ujian online, exam online, dan seterusnya. Kebetulan mungkin setahun yang lalu mungkin ya pernah kita ulas juga dalam sebuah fokus group discussion ya yang secara nasional itu kita menghadirkan beberapa rekan-rekan yang mendapati langsung kecurangan-kecurangan ujian online ya nanti kita review sedikit lah gitu ya kita ceritakan. Uh, Tadi saya sudah diperkenalkan sama Pak Ahyar Lubis sama Mbak Putri ya. Jadi kalau dirangkum ya secara singkat, saya bekerja 20 tahun di bidang cyber security ya, 17 tahun sebagai ahli di pengadilan ya, ahli-ahli untuk kasus-kasus berbagai kasus lah yang melibatkan barang bukti elektronik dan juga sebagai digital forensik analis membantu teman-teman di kepolisian, kejaksaan, advokat dan berbagai perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan jasa-jasa kita ya. Tadi juga sudah sampaikan kalau saya founder NCO di PT Analis Forensik Digital, PT Analis Keamanan Cyber, Rootbrand dan Forensik Digital. .com ya nanti rekan-rekan bisa melihat ya situs kita atau acara-acara yang pernah kita lakukan atau layanan-layanan kita dan seterusnya di sana. Nah, topik hari ini sangat berhubungan ya, sangat bersesuaian dengan fokus discussion group kita yang kita adakan tahun lalu, ya persis mungkin tahun lalu, tahun 2022. Jadi kita membahas namanya kecurangan ujian online ya. Ujian online ini bisa dilakukan dimanapun, banyak ya di banyak tempat ya. Ada ujian online yang dilakukan oleh misalnya seleksi CPNS atau SSCN, ada calon ASN ya, itu juga menggunakan ujian online. Mereka memanfaatkan komputer base yang ujian di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Ada juga ujian-ujian yang bisa dari rumah gitu ya, sama seperti yang mungkin adik-adik mahasiswa sudah lakukan ketika masa pandemi ya. Masa pandemi itu kan mau tidak mau semuanya belajar dari rumah ya, atau bahkan bekerja juga dari rumah. Nah, ada juga pernah dilakukan seleksi calon mahasiswa namanya UTBK ya. Itu anak-anak sekolah SMA yang kelas 3 gitu ya yang mau akan melanjut di perguruan tinggi dan ini yang kemarin kita jadikan study case ya karena uh, kedapatan ya ada sistem yang sangat canggih dilakukan oleh sindikat-sindikat yang melakukan kecurangan ya jadi mereka membayar dengan mahal, mereka memfasilitasi dengan alat-alat yang canggih dan seterusnya. Nanti akan kita coba review ya kira-kira mereka menggunakan apa, teknik seperti apa dan seterusnya ya. Nah jadi di discussion group tahun lalu itu kita membahas berbagai teknik-teknik kecurangan ujian online ya dan bagaimana cara mekanisme atau teknik investigasinya, bagaimana mendapati ya ternyata calon-calon mahasiswa tersebut itu menggunakan kecurangan. Saya juga mungkin nanti akan menceritakan beberapa kasus yang pernah kita tangani, beberapa kejadian seperti seleksi ya calon mahasiswa kedokteran, bagaimana mereka menggunakan calo, menggunakan teknik-teknik tertentu ya. Ada yang digantikan orangnya dan dia ujian dengan lulus gitu ya sehingga orang yang namanya digunakan otomatis bisa lulus. Tapi ada juga dengan teknik-teknik canggih dengan cara membobol sistem-sistem ujian online tersebut ya, ujian-ujian berbasis komputer tersebut gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ditemukan berbagai kelemahan di aplikasi-aplikasi mereka sehingga ada orang yang bisa mengubah, melakukan tampering, melakukan modifikasi ya yang harusnya tidak lulus menjadi lulus meskipun skornya jelek gitu ya. Itu pernah kedapatan juga gitu ya dan akhirnya ya bisa ditangani dengan apa namanya ya bahkan dimasukkan ke hukum ya artinya dilaporkan ke hukum karena mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang memang mencurangi ya sistem-sistem yang dilakukan oleh berbagai kampus.
Nah, ada saran, solusi, dan untuk panitia penyelenggara dan seterusnya pada saat itu ya. Nah, saya akan memberikan materi yang fundamental atau mungkin yang sangat rekan-rekan mungkin sudah paham juga ya, tetapi mungkin ini untuk membuka diskusi saja karena ini kan diskusi ilmiah. Idealnya memang kita lebih banyak berdiskusi sehingga lebih tahu. Jadi bukan bukan kuliah gitu ya, bukan studium general gitu ya, tetapi ini diskusi sehingga harapannya ada timbal balik, ada hal yang bisa kita dapatkan secara lebih maksimal daripada saya memberikan materi secara searah gitu ya. Nah, mungkin outline-nya yang akan kita bahas, apa sih sebenarnya ujian itu, apa sih sebenarnya testing itu, apa sih penilaian itu, apakah assessment itu gitu ya. Tujuannya apa kira-kira ya, sesingkat itu sebenarnya ya. Kemudian sekarang trennya rata-rata online, computer base ya, melalui jaringan internet ya, atau bisa juga di jaringan LAN gitu ya, di jaringan lokal gitu ya. Kemudian muncul lagi ya, sejak akhir tahun lalu itu muncul namanya era AI ya. Jadi ada artificial intelligence yang memungkinkan, mempermudah ya orang-orang yang akan ujian itu melakukan kecurangan ya. Kenapa? Karena dengan era AI ya, artificial intelligence seperti misalnya ada ChatGPT, ada sekarang Bard dari Google, ada banyak sekali ya karya-karya yang bisa dilakukan menggunakan teknologi AI ya, entah itu membuat gambar, membuat proposal, memberi jawaban apapun, ternyata sudah disediakan fasilitasnya. Dan ada banyak tools juga ya yang bisa digunakan yang integrasi dengan berbagai teknologi-teknologi AI. Bisa itu lewat Telegram, bisa lewat WhatsApp segala macam. Jadi kita nggak perlu menggunakan harus menggunakan komputer, harus login dulu segala macam untuk bisa mendapatkan fasilitas itu. Ya kita tinggal sekedarnya tinggal bertanya ya lewat WhatsApp atau bertanya lewat Telegram, semua jawaban-jawaban itu akan muncul ya, semudah itu sekarang gitu ya, dengan mobile phone kita atau dengan apa namanya perangkat-perangkat yang sudah kita miliki gitu ya. Nah, ini nanti akan kita coba bahas bagaimana sih sesungguhnya, apa saja sih yang bisa dilakukan, pendekatan-pendekatan apa saja yang harus kita lakukan ya, tergantung dari tujuan kita nantinya ya. Nah, kalau pengalaman saya ketika mengambil ujian sertifikasi, sekarang juga bisa disediakan online. Ada namanya, kalau ujian sertifikasi ada dua biasanya penyedia ujiannya, ada namanya Prometric testing sama View ya, View testing. Nah, biasanya saya menggunakan View. Kalau dulu memang sering menggunakan Prometric ya. Nah, dengan View ada dua tipikal. Yang pertama, kita bisa masuk ke testing center yang disediakan, komputer yang sudah disediakan oleh panitia di testing tertentu, di kota-kota tertentu. Ada juga dengan on view, online testing. Nanti saya bisa cerita teknologi mereka seperti apa. Ya, sebenarnya ada teknologi yang sudah bisa kita gunakan secara gratis juga, seperti yang mirip-mirip dengan itu. Ya, nah kita bisa ujian di rumah dan itu ujian sertifikasi internasional dan mereka bisa memastikan bahwa ujian itu tidak ada kecurangan. Nah, kira-kira bagaimana itu? Nanti akan saya coba ceritakan ya. Nah, apa sebenarnya testing, apa sebenarnya penilaian tersebut atau assessment gitu ya. Assessment atau penilaian itu bisa dianggap sebagai proses sistematis menggunakan alat atau metode untuk mengukur dan mendokumentasikan pengetahuan yang sudah diperoleh oleh seseorang atau siswa-siswanya, keterampilannya sejauh mana, sikapnya, attitude-nya, dan keyakinan bahwa dia memang meyakini apa namanya benar-benar paham benar ya, paham benar dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Jadi pengukuran itu akan menghasilkan namanya data empiris, ya ada skornya gitu ya. Oh, dia hadir berapa kali segala macam. Nanti bisa dibandingkan kehadiran dengan nilai itu biasanya berbanding lurus lah gitu ya. Meskipun kalau misalnya tidak berbanding lurus berarti ada yang salah dengan metode kita melakukan pengujian atau melakukan asesmen nantinya ya. Nah, kemudian mengapa penilaian itu penting? Kita harus paham juga bahwa setiap kita memberikan penilaian kepada siswa biasanya tujuannya adalah mengevaluasi siswa kita, mengevaluasi mahasiswa kita gitu ya, untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang materi yang sudah diberikan ya, dengan berbagai tahapan ya, misalnya sebagai kunci-kunci pembelajaran bahwa oh mereka sudah memahami benar apa yang sudah kita berikan, topik-topik kita ya, objektif kita dan seterusnya. Nah,
Kemudian testing atau ujian ya. Jadi tes itu sebagai alat sebenarnya yang digunakan untuk memeriksa pengetahuan seseorang tentang tujuan atau apa namanya objektifnya ya, objektif dari pembelajaran kita. Jadi biasanya dosen pasti akan membuatkan objektifnya, tujuannya apa gitu ya. Diharapkan nanti siswanya mampu apa dan seterusnya. Nah, diujilah supaya mereka tahu perkembangannya, apakah mereka sudah sesuai dengan objektifnya atau belum gitu ya, apa dengan tujuannya atau belum. Kalau belum berarti ada yang keliru, ada yang salah kira-kira seperti itu, ada yang kurang. Oh, ada siswa yang sudah bisa, ada yang belum begitu ya. Bisa juga masalahnya di siswanya dan seterusnya nantinya. Nah, itulah biasanya tujuan dari pengujian ini ya. Jadi ada berbagai metode ya untuk pengujian atau testing. Ya, biasanya caranya atau contoh soal-soal yang diberikan gitu ya untuk mengetahui bahwa dia sudah tahu ya, sudah apa namanya, sudah pernah, sudah mengingat gitu ya, apa namanya, pengetahuan yang sudah diberikan tersebut. Biasanya cukup dengan soal-soal multiple choice gitu ya, true or false, berarti dia sudah tahu bahwa ini benar ini salah ketika informasi-informasi dari pembelajaran itu ditanyakan nantinya. Ada pernyataan itu benar atau tidak gitu ya, true or false gitu ya, atau benar salah gitu ya, atau bisa juga matching ya, matching misalnya langkah-langkah melakukan hal tertentu misalnya, atau misalnya kalau di jaringan komputer itu si layer itu di mana, terus bagian mana yang termasuk layer 3, layer 2, layer 1 misalnya, itu namanya matching, mencocokkan gitu ya, atau mengisi yang kosong ya, istilah-istilah mungkin, singkatan mungkin, dan itu yang untuk memaham metode-metode testing yang biasanya digunakan untuk mengetahui apakah dia sudah benar-benar tahu apa tidak. Nah, untuk benar-benar memahami ya suatu masalah, misalnya bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Nah, biasanya menggunakan comprehension ya. Jadi misalnya ya boleh dilengkapi dengan multiple choice, tapi nanti ada nanti esainya dia menceritakan sesuatu gitu ya. Nah, biasanya kita bisa menilai dari ketika dia menceritakan sesuatu, apa memberikan deskripsi dengan menulis gitu ya. Kemudian atau mau ngetik gitu ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan rumus-rumus tertentu misalnya dan seterusnya. Itu namanya comprehensive dan application. Implementasinya bagaimana kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang lebih detail lagi ya, menunjukkan apakah dia benar-benar sudah bisa melakukan apa yang sudah diajarkan tersebut biasanya. Jadi ada project-nya, simulation-nya gitu ya, atau role play ya. Nah, ini biasanya bisa dibuat jadi semacam apa namanya, project ya, project akhir gitu ya, membuatkan software misalnya dan seterusnya, untuk memastikan bahwa dia sudah benar-benar memahami gitu ya, bagaimana caranya, dan bisa membuatkan produk tertentu, bisa membuatkan prototipe tertentu dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah diberikan tersebut. Jadi bisa juga dengan case study, menyelesaikan masalah ini kira-kira seperti apa di dunia apa namanya teknologi misalnya. Nah, ini metode-metode testing yang lumrah ya, yang umumnya dilakukan. Nah, problemnya adalah ya, pertanyaan-pertanyaan ini dan seterusnya ketika kita tanyakan sekarang di generasi atau di era apa namanya AI, itu bisa dijawab dengan mudah gitu ya. Sehingga kita agak sulit nanti menyatakan bahwa itu jawaban dari AI atau jawaban dia langsung gitu ya. Itu sangat menyulitkan sekali. Meskipun nanti ada trik-trik ya untuk mendeteksi apakah jawaban, apakah tugas-tugas yang dibuat oleh siswa itu menggunakan cara-cara curang, memanfaatkan katakanlah Google, memanfaatkan AI, memanfaatkan yang lainnya dan seterusnya ya. Nah, secara umum sebenarnya kita harus sepakat dengan ini ya, bahwa jika online course atau assessment yang kita lakukan secara online itu sudah didesain dengan baik, harusnya cheating itu bukan masalah yang sangat signifikan ya. Kenapa? Karena ada penilaian khusus nanti yang kita bisa dapatkan ya, yang kita bisa ketahui nanti bagaimana dia ya mendapatkan jawaban tersebut. Jadi kalau misalnya jawaban itu mengada-ada, tidak pernah diajarkan, tapi dia bisa mendapatkan jawaban itu biasanya menjadi petunjuk ya bahwa seseorang itu bisa melakukan cheating, gitu ya.
Apalagi nanti ada teknik-teknik ya, secara pendekatan-pendekatan ujian itu kita bisa batasi ya. Ada beberapa cara pendekatan nanti yang akan kita jelaskan, pendekatan-pendekatan masalah waktu misalnya ya. Belum lagi kalau misalnya ada software detector segala macam, menggunakan sistem-sistem yang lebih kompleks lah gitu ya, yang memungkinkan seseorang itu ketika ujian tidak bisa melakukan hal-hal yang curang gitu ya, teknik-teknik yang curang katakanlah ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita bisa belajar dari sistem-sistem ujian online yang sudah existing, yang sudah ada, seperti contohnya tadi sertifikasi-sertifikasi internasional yang pernah kita lakukan gitu ya. Nah, ada 3 pendekatan ujian online secara umum, ya. Yang pendekatan yang pertama itu pendekatan kebajikan, integritas, gitu ya. Bagaimana kita mengarahkan nanti siswa ini supaya lebih berintegritas, ya. Jadi kita bisa mempercayakan dia, mempercayai semua jawabannya bahwa dikerjakan secara jujur, gitu. Nah, bagaimana mengarahkan atau membentuk siswa ini supaya selalu jujur? Nah, ini pendekatan yang pertama dan yang paling baik sebenarnya ini, gitu ya. Kemudian ada pendekatan kebijakan plus C, ada role-nya. Kalau kedapatan cheating, pecat misalnya. Kedapatan cheating, turun satu semester misalnya, dan seterusnya. Ini pendekatan-pendekatan yang membuat orang nggak mau melakukan kecurangan karena resikonya gitu ya, ada hukumannya gitu ya. Kemudian ada juga pendekatan-pendekatan dengan pencegahan. Jadi kita mendevelop sebuah software yang memungkinkan mereka tidak bisa beralih dari software itu untuk menampilkan sini. Ketika dia mematikan software itu, otomatis dianggap curang. Tidak ada istilahnya excuse nantinya dan seterusnya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya pendekatan kebajikan tadi kita bisa ajarkan ya ke siswa, mahasiswa dan seterusnya bahwa ada yang disebut dengan academic integrity ya. Integritas akademik itu ya sangat sangat mempengaruhi nanti integritas profesionalisme dari si siswa itu sendiri nanti ketika dia sudah lulus ya. Kalau dia lulus dengan cara cheating gitu ya, otomatis nanti ke depan bekerja juga akan banyak cheating ya, akan banyak melakukan kecurangan termasuk korupsi segala macam nanti. Dan ini juga harus kita tekankan bahwa ini sangat penting sekali, namanya personal integritas ya. Integritas dari personal masing-masing siswa tersebut. Jadi ini yang harus ditekankan dari awal. Bagaimana mereka supaya selalu jujur dalam melakukan setiap aktivitas di akademik, setiap melakukan ujian, aktivitas misalnya di luar akademik dan seterusnya. Ya. Ada banyak metode-metode ya. Jadi biasanya kita bisa siswanya diminta untuk membandingkan bagaimana memeriksa orang-orang yang melakukan cheating atau tidak dan seterusnya. Kita bisa berikan tugas-tugas ya yang berhubungan dengan kejujuran-kejujuran tersebut nantinya. Ketika itu sudah sering ditanamkan di siswa, biasanya ya kita nggak perlu lagi harus terlalu strict, katakanlah harus menggunakan software khusus misalnya dan seterusnya nantinya ya untuk melakukan asesmen atau melakukan ujian. Jadi diarahkan siswa tersebut untuk selalu jujur ya. Ya, kita harus menghargai kejujuran itu gitu ya. Meskipun nilainya jelek segala macam, kita harus hargai, kita berikan penghargaan yang bagus. Meskipun misalnya dia belum bisa mengikuti keseluruhan, mungkin hanya sebagian dan seterusnya. Penghargaan-penghargaan itulah yang mungkin membuat mereka bisa jujur ke depan. Kalau misalnya kita malah langsung memberikan punishment karena mereka nilainya jelek segala macam gitu, padahal mereka sudah berusaha jujur. Nah, ini menjadi polemik juga nanti. Sehingga mereka akan melakukan kecurangan nantinya ya, karena nggak mau dihukum lagi misalnya. Nah, ini mungkin pendekatan-pendekatan yang bisa diterapkan nanti di berbagai sistem akademik ya. Nah, pendekatan kebijakan atau rule ya atau plus C ya. Jadi kita bisa melakukan ya menangkap orang-orang atau memberikan hukuman orang-orang yang melakukan kecurangan tersebut. Bagaimana caranya? Sebenarnya sangat sederhana. Misalnya ketika Anda ujian ya, ujian menggunakan e-learning Anda, Moodle Anda. Nah, itu sudah ada sebenarnya sistem-sistem yang bisa diterapkan di sana, bisa kita monitor di sana. Yang melakukan examination itu siapa? Benar nggak dia atau orang lain? Ada temannya yang online disuruhnya gitu ya? Atau orang yang lebih memahami ya cara menyelesaikan soal-soal tersebut misalnya ya.
Nah, kita bisa lakukan pembatasan-pembatasan secara teknikal sebenarnya ya. Atau bisa memeriksa statistiknya dari IP address-nya, waktu loginnya, dari mana saja. Oh, ternyata dari 2 provider bersamaan loginnya. Berarti ada orang yang online pakai ini, ada itu yang kita bisa pastikan berbeda orangnya gitu ya. Karena nggak mungkin orang loginnya di 2 tempat gitu ya, di lokasi yang berbeda dan seterusnya. Nah, biasanya dengan pendekatan ini kita tidak no excuse lagi terhadap masalah teknis. Katakanlah, oh ini apa namanya karena koneksi saya buruk dan seterusnya gitu ya. Padahal kita bisa melihat bahwa mereka online berbarengan misalnya ya, waktunya online misalnya. Nah, memang ada risiko-risiko karena memang kita tahu namanya teknologi itu pasti ada masa-masa dia tidak bisa terhubung dengan baik dan seterusnya, atau mungkin ada listrik mati segala macam. Nah, kita harus paksakan di sini, nggak mungkin juga gitu ya. Nah, kita harus menyediakan juga nantinya examination lain atau soal-soal lain yang akan bisa diaksesnya, tetapi harus berbeda dengan soal-soal yang sudah diujikan sebelumnya ke teman-teman yang lain yang sudah selesai gitu ya. Itu juga contoh apa namanya cara ya pendekatan kebijakan supaya orang tidak mungkin ya mencontoh jawaban orang lain yang sudah pernah, atau menanyakan soal-soal yang sebelumnya, atau jawaban yang soal-soal sebelumnya ketika dia menanyakan itu soalnya ternyata berbeda, alternatifnya ternyata berbeda. Nah, ini bisa membuat dia apa namanya penilaiannya lebih faktual sesuai dengan kemampuan dari si siswa itu tersebut. Kemudian bisa juga dengan menyiapkan alternatif berbagai tugas pengganti. Ya, kalau misalnya ternyata memang nggak bisa hadir karena masalah tertentu segala macam, internet mati segala macam gitu ya. Nah, tugasnya kalau bisa diberikan tugas yang ya sesuai dengan topik juga, sesuai dengan tema, tetapi hal yang berbeda. Ya, kalau kemarin mungkin soal-soalnya mungkin essay, mungkin dikasih soal project base gitu ya, yang memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada atau yang sudah diujikan sebelumnya. Kemudian pendekatan berikutnya adalah pendekatan pencegahan. Nah, ini yang dilakukan biasanya oleh orang-orang apa namanya sertifikasi tadi. Jadi Anda juga bisa lakukannya di kampus. Anda bisa menggunakan teknologi untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan teknik-teknik curang, tidak mencari di Google, tidak menggunakan apa namanya AI dan seterusnya ya, tidak diberikan peluang untuk mengakses informasi-informasi tersebut. Bagaimana caranya? Nah, yang dilakukan oleh seperti apa namanya vendor yang melakukan sertifikasi ke kita itu, ujian sertifikasi itu, mereka menyiapkan software khusus ya. Software khusus ini hanya bisa diinstal ya di komputer yang bersih, tidak ada apa namanya software lain berjalan di atasnya, gitu ya. Jadi dia bisa deteksi, oh ini software, oh dia pakai Windows misalnya ya. Nah, ada proses apa saja di Windows, dia bisa mendeteksi proses apa saja yang terjadi di aplikasi. Jadi nggak mungkin bisa buka browser lain dan seterusnya, gitu ya. Nah, bagaimana mendeteksi bahwa oh ternyata dia punya banyak komputer, punya banyak layar dan seterusnya. Nah, disinilah peran namanya proktor, ya. Ada yang mengawasi. Ya, jadi kalau ketika saya ujian sertifikasi beberapa bulan lalu gitu ya, proktornya melakukan apa? Proktornya memonitor kita di kamera. Jadi kamera kita harus aktif, ya, aktif selama kita ujian. Bahkan ketika kita belok kiri belok kanan langsung kena tegur itu. Melihat ke bawah atau malas-malasan gini pasti akan kena tegur karena di apa namanya dia terhubung ya ke monitor kita, bisa melihat kamera kita, sehingga mau tidak mau kita harus menghadap ke depan. Untuk memastikan tidak ada peralatan lain, monitor lain, biasanya kita harus menunjukkan sekeliling kita, ya, menggunakan kamera yang ada di laptop kita, gitu ya. Kita harus memutar 360 derajat, memastikan tidak ada barang apapun di atas meja kita. Ada barang kecil seperti ini saja, dia langsung suruh turunkan. Bayangkan kalau di meja saya biasanya minimal ada 3 monitor gitu ya, mau tidak mau harus saya turunkan semua perlahan-lahan ya, turunkan semua baru kasih tunjuk lagi. Kalau ada speaker atau benda apapun itu disuruh turunkan. Artinya tidak ada peluang kita untuk melakukan kecurangan. Tidak mungkin ada layar di sana segala macam. Kenapa? Karena 360 derajat kita harus memutar komputer kita, menunjukkan semuanya apa yang mencurigakan, akan ditanyakan itu apa, dan seterusnya. Bisa nggak diturunkan, bisa nggak disingkirkan, bisa nggak dikeluarkan. Nah, sampai segitunya. Ini namanya pendekatan pencegahan. Ya, memastikan orang yang akan ujian tersebut itu tidak melakukan kecurangan, tidak menggunakan teknik-teknik yang
lain. Jadi nggak ada peluang kita untuk menggunakan apapun nantinya, termasuk komputer. Meskipun terhubung ke internet, hanya aplikasi dia yang bisa jalan. Ketika ada browser lain jalan, segala macam, dia bisa deteksi. Oh, ini aplikasinya jalan, langsung berhenti, langsung di close. Ya, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan kita. Ini ada aplikasi yang jalan otomatis atau apapun lah itu ya, itu dipastikan harus dimatikan dulu dan seterusnya. Jadi biasanya bagaimana supaya aman? Ya komputer kita yang fresh install gitu ya, nggak ada aplikasi apapun jalan di sana supaya nggak ada aplikasi-aplikasi yang bisa berjalan secara otomatis. Sampai segitunya ya proses ujian ya sertifikasi yang kita lakukan pada saat itu. Nah itu mungkin diskusi ya cerita. Nah, mungkin saya coba ceritakan terkait yang ini kemarin ya. Anda bisa melihat nanti, Anda bisa cari di internet UTBK tahun 2022 ya. Jadi di sana kenapa kita munculkan FGD ini kemarin, karena memang ada peristiwa ternyata ya orang yang ujian UTBK ya di kampus negeri, kampus swasta itu ada yang ujiannya di lokasi-lokasi tertentu. Mereka menggunakan teknologi yang cukup canggih, ya. Jadi mereka menggunakan kamera di sakunya, gitu ya. Jadi calon-calon mahasiswa ini mereka ternyata sudah dikumpulkan terlebih dahulu di suatu lokasi semacam hotel gitu ya. Karena mereka ingin lulus, mereka membayar dengan fee tertentu ya ke panitia, ke sindikat lah, boleh saya katakan sindikat kecurangan online ini. Ya. Jadi di sana mereka dijelaskan bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan jawaban yang tepat, gitu ya. Nah ternyata mereka menggunakan kamera yang ada yang cukup kecil, ada juga kamera yang dari handphone gitu ya. Ternyata panitia tidak menggeledah semua, ternyata mereka bisa menyembunyikan di kantong mereka, kemudian dipasangkan di saku mereka, dan seterusnya. Nah, mereka cukup menjalankan aplikasi yang ada di saku mereka. Nah, kemudian dengan teknik-teknik tertentu, mereka bisa mengontrol dengan alat semacam Bluetooth, ya. Jadi terhubung di tombol mereka, ya, untuk melakukan shooter. Shooter itu mengcapture soal-soal yang mereka dapatkan, ya. Jadi ketika masuk mereka ke ruang ujian itu memang ada yang jaga gitu ya, tetapi kan tidak memeriksa semua tubuh mereka gitu ya. Kemudian setiap soal itu nanti akan di-capture. Setiap soal akan di-capture. Mereka tinggal next ya. Next gitu ya. Next dan seterusnya. Dengan sinyal-sinyal tertentu gitu ya. Ternyata mereka bisa berkomunikasi menggunakan Bluetooth, ya, teknologi Bluetooth. Jadi saya bisa pastikan karena Bluetooth ini komunikasinya nggak bisa jauh, maksimal hanya 100 meter. Orang-orang sindikat tersebut ada di sekitar ruangan tersebut, gitu ya. Dan mereka diberitahu jawabannya lewat suara, ya, lewat suara. Ya. Mereka menggunakan alat-alat yang memungkinkan mereka bisa mendengarkan ya di semacam earphone lah gitu ya di sana. Jadi setiap ada soal di screenshot beberapa detik kemudian itu ada jawaban masuk. Oh ini jawabnya, dia jawab. Terus buka lagi soal berikutnya, next screenshot lagi gitu ya, difoto gitu ya soalnya, terus dijawab. Akhirnya apa? Akhirnya bisa menyelesaikan soal-soal tersebut dengan mudah. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya sehingga kedapatan gitu ya, tertangkap gitu ya. Ternyata gitu ya, ada rekan saya kebetulan di salah satu dari panitia ujian online tersebut gitu ya, dia mencurigai beberapa orang kenapa sikap mereka kok konstan seperti itu ya, kameranya diarahkan ke sini, biasanya kan ujian kan pasti kayak gini ya kan nggak gerak-gerak lah gitu ya, tapi kalau dia seperti ini saja gitu ya dan seterusnya gitu ya. Kemudian pernah mati lampu mereka agak risau gitu ya, kerisauannya berlebihan gitu ya. Akhirnya kemudian nyala lagi gitu ya lampunya, listriknya, kemudian mereka nyala lagi ini komputernya hanya bertahan beberapa menit pada saat itu. Kemudian mereka mencoba terhubung lagi. Nah kecurigaan itu kelihatan ya,
Dan akhirnya panitia ini, rekan saya ini memeriksa traffic, ya, memeriksa traffic apa namanya, koneksinya pakai apa, pakai wifi-nya mati, dimatikan semua gitu ya sama panitia. Kemudian kok mereka masih ada traffic kelihatannya, mereka cek menggunakan Bluetooth, ya. Oh ternyata ada ya nama-nama pemancar ya Bluetooth tertentu yang selalu aktif di ruangan-ruangan tertentu gitu ya. Nah dari sini mereka ada kecurangan. Akhirnya mereka bisa menemukan beberapa pelaku kecurangan tersebut. Ini teknologi yang mereka gunakan ya. Tetapi meskipun katakanlah ujiannya sudah di komputer yang disediakan oleh panitia segala macam, tetap ada peluang-peluang untuk melakukan kecurangan ya. Nah ini karena memang sudah diniatkan dari awal gitu ya, mereka harus melakukan kecurangan karena nggak bakal bisa lulus misalnya seperti itu. Nah ternyata ke depan ya akhirnya kita usulkan bagaimana kalau kita masukkan katakanlah dalam setiap ujian supaya tidak ada sinyal yang keluar masuk, tidak ada bentuk komunikasi yang bisa dimungkinkan mereka bisa kerjasama. Kita bisa gunakan namanya pengacak sinyal gitu ya. Jadi pengacak sinyal ini membuat nanti semua komunikasi di ruangan tempat ujian itu tidak bisa terjadi ya. Jadi bisa terjadi namanya interference gitu ya. Jadi nggak ada komunikasi yang bisa berjalan dengan baik. Itu bisa saja diterapkan dan di beberapa apa namanya ya ruangan-ruangan tertentu misalnya di mana di ruang ibadah segala macam itu bisa dipasang gitu ya, pengacak sinyal ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang mengganggu aktivitas ritual yang ada di sana ya. Kalau zaman dulu sering juga digunakan pengacak sinyal untuk mencegah ada orang yang melakukan katakanlah men-trigger bom misalnya segala macam. Dulu ketika misalnya kalau nggak salah si George Bush ya datang ke Indonesia gitu ya, sinyal telekomunikasi pernah diacak diacak gitu ya. Tujuannya adalah supaya nggak ada orang yang men-trigger sesuatu dengan bom karena mungkin ada informasi intelijen bahwa akan ada yang melakukan peledakan dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dalam ujian online nantinya ya. Jadi silakan nanti kita bisa diskusi-diskusi lagi kalau misalnya dibutuhkan. Mungkin materi saya sementara itu ya. Saya kembalikan kepada moderator.